Hati-hati, tetap pegangan ya. Ayo, ikut kami ngebolang di kaki Gunung Kerinci, kawan. Cihuy. Gerobak sapi ini akan membawa kami ke kebun bawang merah milik paman. Sabar, sebentar lagi juga sampai. Biarpun jalannya pelan, tapi Gusoh atau gerobak sapi ini punya tenaga yang kuat, Bu. Dia bisa mengangkat rumput sampai ratusan kilogram. Jadi kalau cuma membawa kami sih kecil. Makasih ya, Bang. Sama-sama. Ya. Kami turun sini ya, Paman. Terima kasih tumpangannya. Ayo teman, cepat. Tuh kan, panen bawangnya sudah dimulai tuh. Tanpa buang waktu lagi, yuk kita bantu paman. Semangat! Teman, kayu aro memang punya tanah yang subur. Gak percaya? Nih buktinya. Berada di puncak timur Gunung Kerinci, kayu aro punya udara yang sejuk dan lahan pertanian yang luas. Di lahan seluas 1 piring bisa menghasilkan kurang lebih setengah ton bawang merah bersih. Eits, gak usah bingung. 1 piring itu istilah kami untuk menyebut lahan pertanian seluas 18 meter persegi. Bawang merah dipanen setelah 3 bulan ditanam. Tandanya kalau daun bawang sudah tidak berdiri tegak dan umbi bawangnya sudah muncul di permukaan tanah. Cara panennya gampang banget. Tinggal cabut dan bersihkan bawang dari tanah yang masih menempel. Begini caranya. Gampang kan teman? Setelah dicabut, bawang dikumpulkan untuk dipotong daunnya. Tuh kan, bawangnya gemuk-gemuk. Oh iya teman, kata Bibi, ini jenis bawang merah Thailand. Dibanding jenis lain, bibit bawang asal negeri Gajah Putih ini punya ukuran yang lebih besar. Dengan cara perawatan dan waktu tanam yang sama, bawang ini lebih banyak dipilih petani untuk ditanam di sini. Sabun lah. Dah lah penuh karung tu kan. Wah, iya ya lah penuhnya. Game buang kian ke. Antar ke latung tu ya. Real, tu dong angkat karung tua. Ke latung ya. Yo, Cepat ke ya. yo. Mana ngeren bulu. Kira kata karung. Wah, berin bang, dia musuh berani ya. Ayo lah bawang elok bon. Dagdang isinya. Nyawanya angkat lantar ke latung situ gi. Waduh, berat banget. Ayo, coba lagi, Ril. Astaga, pantas saja berat. Fauzi, iseng banget deh. Teman, umbi bawang merah punya sifat yang sangat mudah bertunas setelah dipanen. Apalagi kalau berada di tempat lembab. Salah satu cara untuk membuatnya awet ya dengan cara dikeringkan. Bawang yang sengaja dikeringkan biasanya dibiarkan tetap utuh dengan daunnya. Sampai di rumah, bawang diikat lalu digantung di tempat terbuka. Cara ini sering dilakukan pada musim penghujan. Karena dengan digantung selama 1-2 minggu, kadar airnya akan semakin berkurang. Tidak hanya untuk dijual, benih bawang juga harus digantung untuk menjaga kualitasnya. Cara lain yang biasa dilakukan untuk mengeringkan bawang merah yaitu dengan menjemurnya. Bedanya, daun bawang dipotong dulu sampai bersih. Selanjutnya, dihampar di tempat terbuka. Waktu pengeringannya hampir sama, kurang lebih 1 minggu. Bibiku bilang dibanding dengan bawang basah, bawang yang sudah kering memiliki harga yang lebih mahal. Tampilannya juga lebih bagus karena kulit bawang kering biasanya lebih mengkilap. Selain itu juga, kualitas bawang kering
lebih terjaga. Apalagi kalau harus dikirim sampai tempat yang jauh. Maklum saja teman, bawang dari kayu aro tidak hanya dijual di Kerinci saja, tapi juga ke Padang, Jambi, bahkan Jawa. Teman, sudah bukan rahasia lagi kalau bawang merah menyimpan banyak manfaat untuk cita rasa kuliner Nusantara. Bawang seperti bumbu wajib yang hampir ada di setiap masakan. Yap, seperti yang kami sedang buat sekarang. Dendeng batoko. Bibiku bilang dendeng batoko itu jenis dendeng kering bersaus. Biasanya menggunakan saus sambal yang pedas dan taburan bawang goreng. Istilah batoko berasal dari cara memasak dendeng yang ditokok-tokok atau dipukul-pukul. Uniknya, walaupun berbahan daging sapi, tapi dendeng batoko khas Kerinci ini punya tekstur yang lembut. Penasaran gimana cara membuatnya? Eits, nanti kita lanjut setelah menyiapkan bumbu bawang ya. Lain daging, lain pula bawang merah. Sebagai bumbu, bawang merah yang sudah dibersihkan dan dirajang halus selanjutnya digoreng. Ingat, bawang digoreng pada minyak yang sudah panas dengan waktu yang pas. Bawang bisa diangkat sesaat setelah busa pada minyak hilang. Itu tandanya bawang sudah hampir matang. Karena menggoreng bawang terlalu lama justru membuatnya gosong dan terasa pahit. Nah, beres deh. Sekarang siapkan bumbu dendengnya ya. Haluskan bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuas. Bumbu yang sudah halus kemudian dilumurkan ke daging yang sudah dipotong tipis. Lebar dagingnya 3 jari tangan saja ya, biar bumbu lebih meresap dan dendeng lebih cepat matang. Kalau sudah, tinggal direbus deh. Ayo semangat, Bi. Daging yang sudah matang kemudian dipukul-pukul menggunakan batu. Tujuannya supaya serat dagingnya pecah, permukaan daging lebih tipis dan lebar. Dengan tekstur yang seperti ini, membuat bumbu lebih mudah meresap. Dan yang pasti, lebih nikmat. Siap, terakhir, dendeng ini dimatangkan dengan cara dipanggang. Dari buku yang aku baca, ada 3 jenis dendeng, yaitu dendeng basah, dendeng kering, dan dendeng kering bersaus. Nah, kalau dendeng kering bersaus, ya ini, dendeng batoko salah satunya. Daging dendeng berbumbu dimatangkan dengan cara dipanggang, membuat tekstur dagingnya lembut dan nikmat. Tidak ketinggalan saus sambal yang pedas dan bawang goreng yang bikin rasanya makin istimewa. Nyam-nyam. Caken tuan balik kita makan sama anu hanya caken. Satu, dua, tarik! Teman, sebelum menikmati dendeng batoko, yuk kita bantu tarik kayu dulu. Tarik! 1, 2, tarik! Berat juga ya. Beruntung banyak orang yang membantu. Jadi walaupun berat, kami tetap semangat. Kami orang Kerinci menyebutnya baseleng atau baseleng, yaitu istilah untuk menyebut kegiatan gotong royong untuk membantu kesibukan orang lain. Tradisi ini sudah ada sejak dulu dan masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Tidak hanya untuk menari kayu, tapi baseleng juga untuk mendirikan rumah, panen padi, pesta atau acara hajatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ayo, tarik terus. Oh iya teman,
Kayu ini diambil dari lahan milik warga. Rencananya akan dijadikan papan untuk rumah. Karena jarak yang cukup jauh, kayu terpaksa harus ditarik sampai ke dekat kampung. Ayo, sedikit lagi. Semangat! Syukurlah, sekarang waktunya istirahat. Meski capek, tapi aku senang bisa belajar kebersamaan dan gotong royong. Wah, Bibi sudah datang tuh. Sini, Bi, biar kami bantu ya. Karena capeknya bersama-sama, makannya juga harus bersama-sama dong. Ini baru kompak. Bibi sudah menyiapkan bekal makan untuk kami semua. Tidak ketinggalan dendeng batoko yang tadi kami buat. Ayo, Paman, selamat makan. Aku juga mau makan dulu ya, teman. Mau nyobain dendeng batoko. Luar biasa. Ini baru top banget. Lelah dan capek langsung lupa. Yang ada tinggal sensasi rasa lezat dan nikmatnya dendeng batoko. Gimana sih, Ril? Enak banget kan? Wah, wah. Wah, banyak dewan. Terima kasih ya, Bi. Habis makan dendeng semangat kami jadi tambah lagi. Gak sabar deh pengen lanjut ngebolang. Ayo umpan bolanya, teman. Hei. Tim kita dapat 1 angka lagi. Permainan ini susah-susah gampang loh, teman. Kami harus menggiring bola menggunakan tongkat pemukul. Nah, bola harus mengenai sasaran di atas kaleng. Jika bola menyentuh papan, maka kayu kecil yang berada di atas kaleng akan berputar dan berbunyi treng teng 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 teng. Karena itulah kami menyebut permainan ini bola treng teng. Ayo, serang lagi, teman. Ya. Kita kebobolan lagi. Kalau kita nggak kompak, mana bisa menang. Kita harus menyusun strategi nih, teman. Jak igam kena na situlah dihiga situ nah. Oh, Ano situ. jaya igam di situ. Kena aku kutang. Situ kah? Ayo, semangat ya teman-teman. Umpan sekali lagi bolanya, teman. Dan gol! Hore! Kita menang 1 angka lagi. Ikam kena di muka situlah. Anyar aku tendang ini aku bisi jurus bola terbang. Wah, bola tim musuh melambung jauh ke arah papan kita. Ya, kebobolan lagi deh. Teman, hari ini Paman Upi akan memanen buah sawo di kebun. Kita harus segera bergegas untuk membantunya. Duh, jauh banget uyu ulun. Uma ejak 1 mat lagi sampai. Nah, coba sabar jaya karena ikam pas sampai di kebun panang karena ikam makan sahu kawa. Bujur enggak? Iya. Kok. Sabar ya, Zak. Sebentar lagi sampai. Nah, kita sudah sampai di kebun Paman. Ternyata Yasin dan Jaka sudah berada di sini, teman. Lang, Dani, amang lang mutik sawo lang. Oh, inggih. Pohon sawo ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun, loh. Itu lang. Buah yang baru dipetik harus digosok kulitnya untuk membuang sisik-sisik di bagian luar.
Selain itu, biasanya bagian luarnya masih keras. Jadi perlu disimpan 3-7 hari lagi agar masak dan lunak sampai bisa dimakan. Biasanya paman langsung menjualnya ke kota. Dan buah sawo ini akan masak dalam perjalanan. Teman, selain rasanya manis legit, ternyata buah sawo banyak manfaatnya loh buat tubuh kita. Ayo, acungkan tangan siapa yang takut minum obat. Nah, bagi kalian yang sedang batuk dan gak mau minum obat, coba makan buah yang satu ini. Karena buah sawo berkhasiat meringankan batuk dengan cara melepaskan dahak yang menempel pada tenggorokan. Mana ada obat semanis dan seenak buah sawo. Eits, pastikan yang dimakan buah yang sudah matang sempurna ya. Mengkonsumsi buah sawo yang belum matang justru akan membawa masalah buat tubuh kita. Karena bisa mengakibatkan mulut kering dan iritasi. Banyakkah dapat sawonya? Banyakkah dapatnya Cilai, tapi halus-halus? Nah, saatnya membantu Bibi mengolah buah sawo menjadi kue kesukaanku. Yep, kue pare isi sawo. Buah sawo yang sudah kita ambil tadi, kita kupas dulu ya teman. Biar Bibi dan kakak yang mengupasnya. Sawo yang sudah dikupas dan dipotong, kemudian ditumbuk sampai halus. Teman, perhatikan ya cara kakak membuat adonannya. Tepung ketan dan gula pasir dicampur dalam wadah. Lalu tambah air secukupnya. Kemudian aduk sampai merata. Selanjutnya, tambahkan santan yang sudah dibuat ibu. Adonan yang sudah jadi, kita bagi dalam 3 wadah berbeda untuk pewarnaan. Karena namanya kue pare, jadi kita bentuk kuenya seperti pare ya. Jangan lupa di tengahnya diberi isian buah sawo yang sudah dihaluskan. Jika sudah, saatnya dikukus. Eja, kenapa makanan diolah-olah macam-macam? Ya ampun, Eza. Udah masak aja? Nah, sudah masak langai wadahnya. Asik, kue pare isi sawonya sudah matang teman. Asiknya sih makan rame-rame. Rasa kuenya enak dan rasa buah sawonya begitu manis. Lihat Eza teman, makannya begitu lahap. Perpaduannya sempurna. Mantap. Gila kita. Teman, hari ini kami akan membuat mainan orang-orangan dari bambu. Kata paman, mainan ini sering dimainkan ketika paman masih kecil dulu. Bahannya sederhana kok teman. Cukup butuh bambu dan tali. Pertama kita tipiskan beberapa bilah bambu yang sudah dipotong. Setiap ujungnya diberi lubang untuk mengikat tali nantinya. Nah, tugas Yasin membuat bentuk orang-orangannya dari karton atau kardus bekas. Sedangkan Eza akan mewarnai semua bagian orang-orangannya. Kalian bebas kok mewarnai sesuka hati. Tugasku merakit semua bagian orang-orangan ini. Bila bambu yang sudah ditipiskan paman, kemudian dilengkungkan, lalu diikat tali. Di tengah tali inilah kita tempatkan orang-orangan yang sudah dibuat. Inilah mainan orang-orangan ala si bolang. Selama kita bisa membuat mainan sendiri, kenapa harus membeli? Lebih baik uang untuk membeli mainannya ditabung untuk masa depan kita. Bolang, si bocah petualang. Teman-teman penonton setia anak bertopi, syal, dan tas merah pasti pada hafal dong lagu ini. Yap, ini kan lagu wajib si bolang. Hihi. Nah, bagi kalian yang punya suara keren dan jago main alat musik, yuk ikuti lomba cover lagu si bolang. Eits, bagi yang gak bisa nyanyi dan mainin alat musik, jangan khawatir dulu.
karena kalian bisa ikut lomba video parodi ala Si Bolang. Caranya, upload video cover lagu atau video parodi kamu. Jangan lupa, tag akun Si Bolang Trans 7 ya. Cover lagu dan video parodi terbaik akan mendapatkan hadiah jam tangan keren dari Si Bolang. Videonya juga akan kita tayangkan setiap hari Jumat di akhir episode. Ngebolang yuk!